sebelum kita paham, kita mengatakan dosa yang paling besar durhaka pada orang tua. Lalu kita berbuat zina, lah gitu ya. Itu loh perbuatan jasmani. Sementara kita tidak sadar kalau rohaniyah kita melakukan perbuatan yang lebih besar daripada perbuatan maksiat jasmani yang besar, masih lebih besar itu. Terus dikembangkan di dalam hukum syariat, ada yang lebih besar lagi, syirik. Lah ngerti ya? Syirik. Bahasa sampean syirik dulu kan syirik jali. Tidak dibahas tentang syirik khafi. Syirik jali itu adalah syirik yang jelas secara dhahiriyah. Contoh niki, jenengan iki duweni ake utawa keris kalau munyeng nggih, ono ya keris kalau munyeng nggih. Keris iki nek ngeneki 9 bulan 10 hari keris kalau munyeng. Wis kok zamane Pangeran Diponegoro ana kerise dibuka sangka rangka melayu dhewe goleki bangsa londo. Keris iku metu apa namanya khodame, dan kita meyakini keris itu bisa memberikan manfaat atau mudarat. Masih ada toh sampai sekarang nggih? Atau sabuk inten naga sosro dibacok melorok, dibedil minsil, ditembak lakak-lakak, mbuh terusno wis ampuh pokoknya. Itu syirik jali. Tapi mana dibahas syirik khafi? Nggak akan pernah. Nggak akan pernah dibahas karena belum makomnya. Karena belum makomnya pada saat itu dibahas. Padahal ini adalah hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Satu maksiat yang maha besar, syirik khafi. Lah kok umpama kita bawa keris, bawa ake, hati kita itu meyakini punya satu keistimewaan. Terus bedane apa dengan linggis sing nyenden ning omah iku, pacul ning omah, ora enek bedane. Lah linggis bisa untuk buat apa? Mbuh ngeduki ngelobangi apa? Pacul apa bedanya? Sama. Kalau kita jujur secara syirik jali, nggih mohon maaf, setiap saat dan waktu. Bapak Ibu, lah khafi ini lebih lembut lagi, lebih halus daripada halusnya air, lebih licin daripada licinnya angin. Satu contoh niki, dalam hatiku ada satu keyakinan pangrasa kalau aku iki sing ngaji. Nah ini sudah menunjukkan syirik khafi, dan ini harus bebas adab tata krama miturut
kitab Ihya ini harus lepas dari diri saya. Terus bagi jenengan juga begitu. Jangan punya satu iman guru sampean iku makhluk ruhaniyah ya. Jangan. Yang mulang Anda, yang bimbing Anda itu hanya Allah Subhanahu. Mengapa harus ditegakkan seperti ini? Supaya pujianmu, pujaanmu, penyembahanmu, imanmu biar murni sesuai dengan tauhidnya, la ilaha illa anta wa ana. Kalau diproses la ilaha illallah, wis bahasane diawendekno maneh illallah. Tidak ada Tuhan, aku bersaksi sesungguhnya yang wajib kujadikan guru dan mulang aku kecuali Allah. Wis, baru pujaan umat iki gak keliru. Jangankan saya harus jangankan saya tidak wajib untuk menyampaikan kebenaran tentang pujaan, Rasulullah sendiri juga beliau sampaikan bahwasanya saya dengan dirimu itu adalah sama manusianya. Oleh sebab itu jangan pernah kau puja, kau puji, kau sembah diriku, tapi pujalah siapa yang kupuja, itu Rasul. Bahkan sekarang banyak Habib gadungan. Ngerti gadungan? Tahu? Yang menggiring opini iman umat untuk memuja dirinya, sehingga mengikrarkan dirinya sebagai habaib. Sungguh saya sangat miris bahasa orang Jawa kita pribumi disuruh untuk memuja dan kita jadi budaknya. Bentuknya kita mengelu-elukan. Kalau mereka itu keturunan atau dzurriyyah roh, padahal wallahi tidak. Sebab sesungguhnya yang disebut sebagai habaib atau keturunan yang betul-betul keturunan Rasulullah nggak pernah mengatakan dirinya habib, nggak akan. Logika kita ngomong, kalau si A ngaku-ngaku sebagai habaib atau kiai, mohon maaf, atau ulama, itu sebetulnya ingin dipuja, ingin dipuja. Saya luruskan ini sesuai dengan adab taklim muta'alim kita. Nggak boleh manusia muja manusia, nggak boleh. Secara ruhaniyah ada satu iman yang mendidik dan memberikan petunjuk kepada kita, itu selain Allah nggak boleh. Makanya secara akal bisa kita tebak, gak usah tes DNA, gak usah tes nasab, gak usah. Siapa diri kita, siapapun kita manakala ngaku-ngaku sebagai nyun sewu, panggilan ismul laqab sing bagus itu loh,
sudah berarti ada tendensi ingin dipuja. Udah, tinggalkan mereka, tinggalkan imanmu seperti itu, tinggalkan. Sampai lihat kita sebagai pribumi diperbudak, disuruh nyun sewu nggih, untuk mendewa-dewakan, bahkan tidak hanya secara musahafah, salaman diambungi ndase ambek buntute ya niki, ambek telapake, bahkan sak sikile, sak entute, sak Allah ya Karim. Kita melaksanakan seperti itu memang ada asbabun nuzul. Apa sebabnya? Mereka sendiri yang berbagai macam makolahnya supaya kita itu memuja dan muji terhadap dzurriyyah. Mohon maaf, ini adalah, mohon maaf, opini yang berkembang ini untuk mengalihkan iman Anda yang sebenarnya kepada Allah. Mereka nggak kenal Allah. Bahasa ngomong tasawuf, mereka bahasa tapi nggak kenal sesungguhnya. Itu. Makanya saya tegaskan, wajib punya adab antara guru lan murid secara rohaniyah, antara yang belajar dan yang mengajar itu bersih diri dari rohaniyah bersih diri dari perkara yang menajiskan hati, termasuk ngaku kalau dirinya yang mulang atau membimbing. Yes. Kalau ini tugas sebagai kita sebagai guru, sebagai mursyid. Nanti ada tata krama mursyid nanti di bab yang lain kita masih bicara ilmu. Supaya ilmu itu betul-betul betul manfaat, sumbernya harus kita bersihkan dulu. Sumber. Janganlah ilmu itu sumber dari berjalan di atas hati, jalan nafsu. Keluarlah ilmu itu berangkatnya dari jalannya Allah. Berarti bagaimana? Khusus si guru wajib hatinya lepas diri. Ojo kebablasan lo ya. Engkau nek guru nek kebablasan kabeh dicoplok. Sak sarung-sarunge coplak. Iku kebablasan. Tapi aku yakin Allah punya meletakkan kampas rem. Jadi lewat kampas rem itu nanti akan bisa memonitor. Lah, tugas kita sebagai murid, sebagai yang belajar, sama, harus lepaskan hadas besar. Apa hadas besar sampeyan? Ya kemakhlukan yang mengulang jenengan, yang bimbing jenengan. Jangan pernah Anda itu mempunyai satu keimanan kalau yang mulang saya misalnya itu adalah selain Allah. Jangan. Inilah nanti arahnya Anda akan menemukan guru sejati itu di situ. Kalau bahasa ilmu sejati loh ya, guru sejati adalah itu. Bapak Ibu, wajib bagi guru lan murid itu melepaskan hadas besar. Ya ini hadas besarnya itu. Dikatakan saya masih mengandung hadas besar, maka dalam diri saya masih merasa diriku ini yang memberikan pengetahuan, yang bimtek itu saya.
Ya ini hadas besar. Bila mana ilmu itu sumbernya dari keakuan diri, maka inilah Bapak Ibu ilmu yang bersumber dari hawa nafsu. Ujung-ujungnya gimana? Ya pingin, kula niki pingin sampean hormati. Wong lungguh ning ndukur kok. Gitu ya. Lah sampean gak ngedep kopi, aku ngedep kopi ya banyu entah. Loh, jahe lho. Sampean ndi? Tondo dimulyakake. Lah ngoten nggih. Lah salaman ae dawambungi. Makane tak gekno ngene cek langsung blabas. Bukannya kita salaman terus teng mriku secara syar'i diambung iku gak oleh, gak popo. Tapi pertanyaan aku, ruhaniamu kemana? Itu loh yang ku sayangkan. Nek ruhaniah, kalau ruhaniah jenengan itu larinya terhadap makhluk, aku antisipasi gawe ngene iki. Lho nggih. Bukannya perkara saya tidak mau terus sampean kerubung salaman kayak biasa, enggak. Aku menjaga sampean, mengantisipasi sampean biar tidak keliru iman. Kadang Gus barokah Gus, nah ngoten nggih, rasanya hatiku barokah dengkulmu ngono. Lho nggih. Kalau hatimu bilang Gus iku imanmu kepada Allah, monggo. Urip yang menguasai diri saya, diri panjenengan, monggo, rapopo. Apakah saya tidak boleh memakai hukum wirai, ngati-ngati, biar saya juga selamat, ruhaniah saya, jenengan juga begitu. Akhirnya saya perintahkan anak pondok konco-konco, kayak no kain ya, aku kucai telunyur. Awen, ngerti telunyur nggih? Itu wis gak kadek pamitan. Yongko ai nek wis barbengat pingin putu dewi-dewi satu persatu ditata anggone. Aja wel-welan. Monggo. Foto satu-satu, babalah mari tutup subuh. Aslinya jenenge pengen foto lah ngono ah. Gak wedok, gak lanang mesti ning mulih iku glemak kula foto ambek Gusti lho wis sawaneng. Iya. Gak apa-apa, suai nek wis terakhir. Ditutuno terakhir. Terakhir itu tuh no, kok nyimut, oke, sampun, Gusti Allah sampun menentukan kapan baiatnya, tanggal berapa, ketemu hari apa, udah, sudah dikasih Allah kabar untuk baiatnya di situ, udah kembali ke materi. Hadas kecil yang ku maksud secara ruhaniyah ini, nek hadas besar tadi sudah jelas merasa keakuan diri, okay? Lah hadas kecil itu adalah makhluk-makhluk di luar diri Anda, apapun wis tanpa kecuali. Bila mana Anda mempunyai satu keimanan bahwasanya lakum darau wala naf'an, apabila jenengan mempunyai satu keimanan bahwasanya si makhluk ini punya peran
Iku berarti termasuk hadas kecil. Tapi dosanya hadas kecil secara rohaniah itu lebih besar daripada dosanya sebesar dosanya secara jasmani syariat. Gak ngeri ya niki. Nggih niki sing dimaksud secara syariat dosa yang paling yang tidak bisa diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Ya ini bahasane syirik jali ing mungguh hukum hakikat iku kecil mungguh hakikat, tapi paling besar mungguh syariat. Ini kudu lepas adab tata krama si guru lan si murid harus seperti itu, sesuai dengan hadis Rasulullah, bunia den bangun opo adinu agomo dibangun anin nado fati saking alan nadofati ing atase kesucian. Agama sebab agama iku dibangun atas dasar kesucian. Yang dimaksud kesucian tidak ada campur tangannya nafsu. Dinul hak, dinu tauhid itu dihadapkan datang panjenengan terhadap kita lewat pendidikan. Itu berdasarkan dari kesucian. Arti kesucian datangnya dari Allah. Mula sangka iku, oleh karena itu khusus bagi jenengan sebagai orang yang tolap wong sing golek ngelmu, wajib sampai mengatakan ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu, bukan dari si kucluk mukhlason. Jelas? Jelas? Ini tata krama sampean adapi. Bila mana kau ingin mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat, sumber awal itu di situ. Coba sampean titeni. Nanti kalau sumber awal jenengan itu sudah suci sumbernya, sampai minum itu rasanya segar karena suci, bersih. Wis logika gini loh Pak, di belakang saya ada sungai kecil, setiap banjir airnya keruh, campur letong, campur opo ae. Saya ambil satu gelas, terus saya ngambil satu gelas air yang memang bersih, tak suruh minum jenengan, tak suruh milih yang mana? Yang bersih toh? Pasti milih yang bersih. Yang satu gelas ada yeknya, ya. Apa yeknya itu? Kotorannya. Yang satu gelas bersih. Aku yakin jenengan akan pilih yang bersih, karena Anda termasuk seseorang yang bisa membedakan antara mana yang batil dengan yang hak. Sama tata krama untuk menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi guru juga murid, wajib dirinya itu mengatakan kalau ilmu sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sebagai dasar saya yang berani menjawab atas makalah yang mengatakan sing sapa wonge barang siapa yang belajar di YouTube gurunya setan. Ini saya jawab,
gurumi Gusti Allah. Lah syariate biar gak dadi setan, saya letakkan nomor saya di setiap konten untuk sebagai wasilah, dijadikan sebagai tanya jawab lewat WA, lewat telepon, lan sak piturutnya dan seterusnya. Bapak Ibu, kesimpulannya tata krama kita untuk mendapatkan ilmu itu biar manfaat dan barokah terhadap kita dan keluarga kita, itu tadi pertama, si guru ataupun si murid wajib melepaskan keakuan diri. Khusus bagi si guru melepaskan keakuan diri, jenengan melepaskan keakuan saya. Jangan sampai jenengan itu mempunyai iman, keyakinan, rasa kalau yang bimbing sampean itu adalah saya. Jangan. Hatimu harus yakin betul-betul yang membimbing jenengan adalah Allah. Dua, tentang ilmu. Bagi saya harus lepaskan diri tentang ilmu itu, bukan ilmu saya sebagai makhluk. Terus jenengan juga begitu, ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dalam surah At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Ingat wahai orang yang beriman. Makanya saya tadi katakan, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya apa? Umpama musyrik itu saya ngaku kalau saya yang mulang atau bimbing, berarti saya orang musyrik. Najis berarti ilmu yang kuberikan pada diri Anda jelas najis. Terus jenengan saya paksa untuk mengakui kalau saya makhluk itu guru jenengan. Nah, najis ketemu najis berarti najis kuadrat. Niki namanya dzil mudil. Siapapun kita yang ngaku habaib atau ngaku sebagai pendidik, kalau kita dalam hati kita mohon maaf muncul keakuan diri, mohon maaf, inilah dzil, otomatis maksa terhadap umat untuk memuja saya. Contohnya mudil berarti sesat dan menyesatkan. Ini konteks Pak, secara hakikat saya prihatin sekali. Banyak di antara orang-orang yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Duriyah yang disebut golongan habaib, ngaku-ngaku, wes demi Allah, habaib itu yang betul-betul keturunan Rasulullah itu mereka tidak pernah ngaku. Kita nggak terasa. Beb, bagaimana Beb? Ada pertanyaan ini. Iku padha mek ndodono dheweke Habib. Udah miturut iman yang sebenarnya, miturut Rasulullah, udah tinggalkan. Jenengan ikutoh Allah saja. Imanmu mesti benar. Lah wong Rasulullah sendiri tidak ingin dipuja, tidak ingin dipuji. Lah kok aneh Bapak Ibu, ngaku keturunannya justru malah imannya berbelok 100 derajat Celcius gitu. Rasulullah melarang
terhadap umatnya untuk memuja, memuji, menyembah kepada beliaunya. Lah kok nyun sewu ngaku-ngaku keturunane malah menyuruh sebaliknya, disuruh muja pada dirinya. Allah ya Karim. Udah, umat Islam khususnya seluruh Indonesia saya katakan, tinggalkan. Jangan pernah kau diperbudak oleh nafsu, jangan. Itu bila mana kau mau. Kalau nggak mau ya terserah, itu hakmu sendiri. Yang penting lewat pembelajaran adab tata krama di bab masalah ilmu antara guru dan murid itu harus ditegakkan, tidak secara syariah tapi yang kubahas secara hakikiyah. Saya sudah merasa keakuan saya yang memberikan wejangan, otomatis saya adalah orang musyrik. Sudah ditegaskan dalam surat At-Taubah tadi ayat 28, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Otomatis ilmu itu ku akui kalau ilmu saya itu pasti, Pak. Kalau dalam diri saya sudah masih terkuasai oleh sifat basyariah tadi, nafsu tadi, keakuan diri, otomatis saya akui kalau ilmu aku. Mesti buah yang muncul dalam diriku, mohon maaf, ingin dipuja, takabur. Ilmu mesti saya akui. Nah kalau sudah di sini, Pak, mohon maaf, segala apa tumindak yang kulakukan khusus yang berkenaan dengan taklim muta'alim, dakwah mendakwahkan, ukurane plop amplop fulus. Laisa fulus ya mampus. Lah ngoten ta? Ngeten, berangkat mulai dibuka piro 2 juta. Aduh bensin entok entek opo. Hati-hati, iki karakter kita kalau sumbernya itu dari hawa nafsu. Udah lewat bab niki, lepas. Wahai asatid, wahai ulama, wahai habaib, mulai detik ini lepaskanlah titelmu, keakuan dirimu yang bisa membimbing terhadap umat, lepaskanlah. Dan ini tidak akan pernah bisa, Pak, nggak akan pernah bisa manakala kita masih menolak hati kita dengan ajaran dinut tauhid. Pasti, sebab sifat basariyah itu orientasinya, ukurannya tentang masalah hubbudun dunia. Wis kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la tadkhulul malaikatu, ora bakal mlebu opo al malaika baitan ing siji omah fihi ku tetep keduwe bet kalbun utawi ono guguk. Tahu guguk? Anjing. Tidak akan pernah masuk yang namanya malaikat pada satu rumah bila mana di dalam rumah itu ada seekor. Apakah anjing-anjing itu? Bukan, bos. Iku syariate. Hakikate anjing itu adalah karakter sifat dalam hatimu. Apa sifatnya anjing? Dikasih
atau tidak kasih tetap lidahnya melet. Lapar atau tidak lapar, lapar atau kenyang tetap apa bahasa Indonesia melet? Hah? Menjulurkan lidah. Artinya Pak, seseorang jikalau belum bisa melepas keakuan diri sifat basariah nafsu ini, mohon maaf, jenengan dikasih nikmat Allah, rizki 100 pingin 200 pingin telung, gak ada habisnya. Karena hati anda tidak menemui Allahnya, tapi menemui makhluknya yang berupa nikmat rizki. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nggak bisa Pak, kita itu puas dengan pemberian Allah berupa nikmat sebesar apapun, tetap nggak akan pernah puas. Kita akan selesai hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah mati baru kalau duit lah gak gelem. Sudah mati kasih uang gitu 100.000, diterima enggak? Enggak, karena sudah Mas, ini sampai tangi kile tak tukokno mobil Magicret, ya apa mobil apa? Ini kalau Magicret apa sih? Honda Jazz kok Magicret? Honda Jazz. Sampai dhisik kan angan-angan pengin tuku Honda Jazz-nya ini. Diterima mboten? Mboten. Udah selesai. Itulah manusia siapapun kita, semakin kita minum air laut, tidak kita itu hilang hausnya tapi bertambah itu kita. Oleh sebab itu bagaimana caranya kita untuk menghindari dari hal itu biar anjing gak keluar dalam tubuh kita? Pertama kita harus belajar ilmu tauhidnya, lalu laku dengan istiqomah. Dengan begitu loh anjingi metua keluar udah. Bukan rumah-rumah yang kita tempati di dunia ini, bukan. Itulah pandangan syariat. Itu kan pandangan syariat, ya toh? Pandangan hakikat sebetulnya, pandangan yang sebetulnya adalah keadaan karakter sifat ruhaniyah kita. Berarti jagate ruh hati ini anjingnya harus dikeluarkan. Karakter hati jenengan yang menyerupai anjing harus keluar, baru warid itu akan datang. Wis, kemarin sudah saya jelaskan proses Gusti Allah meletakkan cahaya makrifat di dalam hati kita untuk mengusir kegelapan ini. Oleh karena ruhaniyah itu selalu mengasah zikir. Di dalam roh iku ono rasa, di dalam rasa iku ono cahaya, di dalam cahaya ono urip. Di dalam diri ruh itu ada imanul haq, berarti lewat zikir sirul asr harus dilakukan terus, baru Gusti Allah mendatangkan cahaya makrifat. Setelah itu nyatalah Allah. Gampang nggih? Sistem gampang, tinggal kita mau laksanakan atau tidak. Makanya dibimbing kita itu oleh Allah tentang masalah dinul haq itu untuk memudahkan kita mengusir anjing. Berarti gak salah nggih cara sampean talakno, "Hei anjing." Makanya kula dilokno anjing nyantai mawon, jane sejatine aku anjing. Bapak Ibu hadirin, jadi yang dimaksud anjing itu bukan secara fisik itu di rumah, tapi rumahnya hati kita penuh dengan anjing, otomatis warid itu tidak akan pernah masuk. Untuk apa?
mengeluarkan jagati ruh yang asalnya gelap menuju terang benar, nggak bisa. Karena walladzina kafaru awliya'uhumut taghut minan nuri ila dzulumat yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Ini berarti jenengan dari berbagai penjuru ke sini untuk menghadap Allah, untuk minta tolong Allah supaya mengusir anjing. Jadi kok bengi ono sing guguk guguk, berarti tondo anjingnya. Pun Bapak Ibu hadirin, jadi kesimpulannya bab ini tadi adalah ayuh, pertama hilangkan syirik dalam diri kita, hadas dalam ruhaniyah kita atas pengakuan diri makhluk atau ada penyono pengiman terhadap makhluk. Yang kedua ilmu, jangan sampai Anda mempunyai iman ilmu itu dari makhluk, tapi justru sampai harus yakin datangnya ilmu itu dari Allah. Berarti guru sejati jenengan adalah hidup. Itulah bahasa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis, ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Gus, yang saya mau tanyakan, selama ini kita kalau membuka acara dalam setiap pengajian atau apa, pertama kan mesti baca Fatihah dikhususkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mendapat syafaatnya di akhirat. Terus dari Gus tadi kan kita langsung mintanya ke Allah. Rasulullah juga mengajarkan kita langsung ke Allah tapi tidak memuja Rasulullah. Terus selama ini gimana untuk baca? Sampun. Kedua tentang ziarah kubur. Selama ini kebanyakan masyarakat kita kan ziarah kubur ke makhluknya. Dan kebanyakan itu kan mesti memuja para wali yang diziarah itu. Terus itu gimana hukumnya? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syuhudul wahdah fil kasroh wa syuhudul kasroh fil wahdah. Pun 1 dan 2 sama pertanyaannya, jawabannya. Bersaksilah kau pada keesaan di dalam banyak, khususon ila kanjeng Nabi bla 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 bla, khususon nang para wali bla 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 lah gitu nggih. Kasra banyak, nama-nama banyak, itu semuanya makhluk. Terus yang menguasai siapa? Niku syuhudul wahdah, mengesakan di dalam banyak dan kau masuk banyak di dalam esa. Dan wajib jenengan yang sudah mengetahui ilmu tauhidnya ini seperti itu. Itulah yang ku maksud, jenengan ini bertajali di tengah-tengah itu. Istilah bahasa orang berdoa mengharapkan barokah, misalnya nggih, mengharapkan macam-macam ning ati sampean, tetapi hati sampean harus mentajalikan terhadap Allah. Niku syuhudul wahdah fil kasroh, harus. Kadang-kadang malah gini, jenengan iku kirim donga terhadap orang tua, harapane jikalau orang tua saya itu dalam keadaan kondisi disiksa,
harapan kepada Allah diampuni dan dimasukkan rahmat lah gitu toh. Lah jenengan boleh-boleh saja khususon ila bla 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 Al-Fatihah, sampai kudu bertajalli, lepaskan keakuan dirimu yang melakukan. Itu loh maksudnya. Berarti sinten yang melakukan? Lah ini yang dimaksud syuhudul wahdah, syuhudul kasroh fil wahdah atau syuhudul wahdah fil kasroh. Harus sehingga tatkala nanti dihadapkan satu ayat ud'uni astajib lakum, da'a itu tidak bermakna minta terhadap jenengan, tapi da'a bimakna jenengan sowan menghadap terhadap Allah. Sebab ada ya mutakalimnya, apa dikatakan, berdoalah, mintalah kau padaku jikalau iki syarate, jikalau kau betul-betul memintanya kepada aku ni ingsun Allah ya astajib, maka saya kabulkan. Berarti syaratnya kudu ketemu dulu terhadap yang memiliki, yang menguasai rahmat itu siapa? Allah toh? Oke, yang menguasai ampunan siapa? Lah kita gak oleh minta rahmatnya atau mengharapkan pengapurannya sebelum kita itu menemui Allahnya. Ini etika. Sebab di dalam Al-Quran itu apabila betul-betul kau mintanya terhadapku, maka berarti jenengan kudu ketemu dulu, kudu makrifat dulu pada Allah. Tapi pendidikan kita di syariat nggak ada. Pendidikannya gini, kalau kau pertama minta belum dikasih, minta olah, terus minta bila perlu sampai gelundung-gelundung nangis sih kok kayak arek cilik ya. Dikira Gusti Allah gak gerisin ngono ta. Ngrungokno. Wis gini aja lah. Sampai punya anak ngecemes. Tahu ngecemes? Njaluk pisan turun-turun njopal terus. Bahkan orang tua tidur dibangunkan, ayah, ibu bangun, ada es tong-tong. Minta ini. Coba bagaimana jenengan? Allah pun sebetulnya begitu. Makanya mengapa ahli syuhud itu takut Pak Bu, minta itu takut dituduh dan tertuduh bahwasanya Allah itu punya sifat bakhil di situ. Makanya beliau sendika dawuh diwene yang monggo, gak diwene ya mong, tapi gak kira wong tua iku mau gak ngekei. Mentolong nggak jenengan sebagai orang tua, anak kaliren ada nasi yang enak terus sampai jeglak dewi, kita makan sendiri nggak toh? Mesti dalam benak hati sampai mendahulukan sama Allah bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim juga begitu. Cuman kita lah kebanyakan yang tidak punya etika. Minta pertama nggak dikasih, suruh minta. Nek cara kula dadi Gusti Allah grebeken kula. Grebeken, tahu grebeken? Bising. Sama dengan kejalan ketika jenengan jalan-jalan di perapatan ada orang yang minta lah gitu ya. Jadi di mobil jenengan ada uang 10.000, 5.000, 1.000, sing sambil ambil sing pundi? Ngomong 10.000 tak jotosi sampean. Pasti yang 1.000. Karena dasare diminta. Coba kalau dia nggak minta, dia duduk di pinggir jalan, jenengan melihat dalam hati jenengan terenyuh. Apalagi jenengan dulu tahu gelandang. Tahu gelandang jenengan?
gelandang, dikasih orang, teringat, muncullah sifat kasih sayang jenengan. Mungkinkah 1000 yang diberikan? Gak mungkin. Makanya enak gak jaluk daripada jaluk. Estu Pak Bu, ini orang tua saya dulu pernah mendidik saya tentang masalah ini. Jangan pernah kau menjadi orang peminta. Jikalau kau memang betul-betul ditakdirkan Allah sesuai dengan apa yang didhawuhno mbahmu, mohon maaf, jangan pernah kau minta. Kalau bisa kamu yang memberi, tapi jangan pernah kau menolak manakala itu trap hukumi Allah, sifatnya Allah. Nggih, mohon maaf, saya dididik orang tua seperti ini secara tidak langsung. Kula nggih didik jenengan, ojo gampang njaluk, tapi nek diweni ojo sampai nolak. Begitu. Estu. Artinya kita kepada Allah jangan pernah kau minta-minta. Walaupun ini berseberangan dengan hukum syariat loh nggih. Berseberangan. Artinya apa sih? Jikalau kau dalam waktu yang terpaksa secara syar'i Anda berdoa, tapi tolong hatimu harus duduk di tajali biar tidak terhukumi jenengan iki peminta minta. Paham ya? Jadi Bu, jenengan harus bertajali tadi. Yang pertama dan yang kedua, hati jenengan harus lepaskan keakuan diri jenengan. Nggih, ada lagi? Monggo. Wis tak urui he operator, setengah jam sadurunge cek sound dulu, mic iku sampean kasih sekakel, terus jalur sampean gak usah dimatikan. Nanti ketika bapak tanya langsung ngunggahno sekakel. Gak duwe duit digawe tuku mic ngomongo, ojo meneng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsuri, asli dari Indramayu, Jawa Barat. Iya. Langsung pertanyaan saya, surat Al-Iqra ayat 5 yang bunyinya Allamal insana ma lam ya'lam. Menurut pemikiran saya, ayat ini adalah belajar dengan Allah. Namun potongan ayat di dalam surat Al-Isra, potongannya itu adalah bunyinya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Menurut pemikiran saya, ini bukan kepada Allah, namun kepada para ahli dzikir. Ahli dzikir. Mohon penjelasan dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pengetahuan di dalam diri jenengan itu pengetahuannya Allah. Oleh karena kita terikat dengan hukum aturan syariat, kita disuruh ngaku. Disuruh ngaku-ngaku. Inilah letak kesalahan kita. Tapi miturut proses gak salah, karena kita asalnya suci, kotor, kemudian kita dituntut untuk kesucian kembali tentang iman. Satu. Yang kedua, jenengan iki harus bertanya terhadap orang-orang yang ahli dzikir. Siapa sih ahli dzikir itu? Ahli yang sudah melepaskan diri, keakuan diri sebagai makhluk. Lah itu nanti
Sing jawab iku dudu ahli dzikir makhluk iku, tapi sing jawab Allah. Jadi kok ada sinkronisasi, disebut ahli dzikir itu dimana keakuan diri sudah lepas, itu ahli dzikir. Kita mengatakan ahli dzikir itu dari pandangan luar kita, oh itu ahli dzikir, padahal yang bersangkutan sudah lepas diri, berarti dirinya sudah tidak berzikir. Yang berzikir adalah yang berzikir siapa? Allah. Baru sinkron. Bertanyalah kau terhadap ahli dzikir, bukan terhadap orang yang berpengetahuan. Karena orang yang berpengetahuan itu belum tentu sudah melepaskan keakuannya, pengetahuannya. Tapi bila mana ahli dzikir, dia sudah melepaskan keakuannya diri sebagai yang berzikir. Mengapa harus bertanya kepada ahli dzikir? Karena ketika saat dijawab oleh ahli dzikir, bukan ahli dzikir yang menjawab, sebetulnya yang menjawab adalah Allah Subhanahu. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum